Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama saya Muhammad Sahrul Mubarak. Di sini saya akan menjelaskan tentang hood ventilation. Itu sebuah equipment dari dryer section. Saya kebagian part 12 ya, hood ventilasi. Masih bersama saya dengan GT COVID. Tetap semangat guys, jangan kasih kendor. Oke guys, untuk objektif yang pertama yaitu memahami hood ventilasi pada dryer. Kemudian parameter kerja pada hood ventilasi, kemudian prinsip kerja dari hood ventilasi itu sendiri, dan safety di hood ventilasi itu sendiri guys. Oke, lanjut guys. Nah, ini adalah dryer section. Nah, di mana di dryer section ini memiliki salah satu equipment yang bernama hood ventilasi guys. Jadi apa sih fungsinya hood ventilasi ini guys? Oke, nanti kita bahas lebih lanjut guys. Pertama-tama, dalam dryer section itu terdapat perpindahan massa dan perpindahan temperatur guys. Tapi padahal yang mempengaruhi hood ventilasi itu adalah perpindahan massanya. Jadi perpindahan massa itu yaitu perpindahan molekul-molekul air dari kertas yang sudah diuapkan ke temperatur atau ke lingkungan yang ada di dalam hood ini guys. Jadi dia berpindah gitu. Nah, ini adalah ilustrasi dari gaya tarik-menarik antar molekul air ya guys ya. Jadi semua molekul air itu saling berinteraksi satu sama lain melalui ikatan hidrogen tadi. Jadi semakin molekul air itu bergetar, maka semakin tinggi temperatur air, maka semakin tinggi juga pergerakannya, atau dengan kata lain energi kinetiknya akan meningkat guys. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi molekul ketika air itu mulai menguap guys. Nah, jadi air ini kan di hood, di dryer ini kan ada yang namanya proses pemanasan ya guys ya, proses pengeringan. Nah, dimana bila energi kinetik molekul air ini lebih besar dari energi ikatan hidrogen, maka molekul air ini akan menguap guys. Jadi ketika temperaturnya itu cukup untuk menggetarkan antar ikatan hidrogen ini guys, maka airnya itu akan menguap guys. Nah, jadi pada awalnya jumlah uap air itu sedikit guys di udara gitu. Tapi kan lama kelamaan dia akan dipanaskan nih. Nah, otomatis kandungan udara air yang di sekitar hood itu pasti juga akan meningkat. Nah, kandungan air dalam udara kering ini biasa dikenal dengan humidity guys. Nah, jadi ini juga ada yang namanya relative humidity guys. Jadi perbandingan antara jumlah air yang terkandung dalam udara dan total jumlah udara yang dapat terisi pada suhu yang sama, dan dinyatakan sebagai persentase guys. Nah, jadi ketika uap air yang di kertas diuapkan, maka ini humidity-nya di sekitar tuh akan sedikit lembab, dan ditakutkannya itu akan terjadi kondensasi gitu bila ada pendinginannya guys, atau namanya dew point. Nah, untuk mengurangi ini makanya ada yang namanya hood ventilasi. Jadi dia akan mengeluarkan udara yang ada dalam hood dan mengambil udara dari luar untuk dimasukkan ke dalam hood. Seperti itu guys. Nah, kemudian ini adalah perpindahan massa yang terjadi pada kertas guys. Jadi air itu berada di antara selulosa guys. Jadi ketika ada air, maka ikatan fiber dan fiber itu digantikan dengan ikatan air dengan fiber guys, seperti itu. Nah, ini ilustrasinya saja guys. Ada air di tengah-tengah fiber gitu kan ya. Nah, ketika adanya temperatur, jadi otomatis uap air yang di dalam bukan uap air, di air yang ada di dalam fiber itu dia akan mulai menguap guys. Jadi lembaran kertas itu akan terkena panas dari roll dryer. Jadi ketika permukaan kertas menempel cylinder dryer, suhu kertas itu akan meningkat. Nah, pada suhu tertentu uap air itu akan muncul dan masuk ke dalam
sela-sela vibratorides. Nah, kemudian uap air itu akan keluar dari fiber. Ketika uap air itu tadi meninggalkan permukaan cylinder dryer, uap air yang ada di permukaan kertas itu juga akan keluar, guys. Nah, seperti ini. Makanya dia pemanasan di dryer ini harus bertahap, tidak boleh langsung panas. Ya, takutnya nanti di sini dia akan segera mengeras fibernya, menutup, sehingga air yang ada di dalam sini, guys, dia tidak bisa keluar. Seperti itu, guys. Ini prinsipnya perpindahan massa pada kertas ya, guys ya. Nah, ini kan ya sama kayak tadi udara air yang dikenai panas, otomatis dia akan memerah ini, guys. Otomatis dia akan menguap dan keluar. Nah, seperti itu. Guys, kita lanjut untuk perpindahan massa sendiri. Itu ini, guys, kurang lebih fotonya seperti ini. Jadi itu ada water sheet-nya, ada boundary, dan ada water line-nya, guys. Nah, di sini ada yang namanya persamaan mass transfer, guys, dimana massa dikalikan dengan K dikalikan dengan A dalam kurung PS dikurangi dengan PA. Nah, untuk M sendiri yaitu kecepatan air menguap, sedangkan K adalah koefisien penguapan, A luas area penguapan, PS yaitu pressure uap air di dalam kertas, dan PA pressure air di udara sekitar penguapan, guys. Jadi ketika kita menaikkan nilai K ini, guys, koefisien penguapan, maka kurangi lapisan udara pada permukaan kertas. Ketika kita menaikkan nilai A-nya, maka kita akan menaikkan area penguapannya. Ketika kita menaikkan nilai PS tadi, pressure uap air, maka kita akan menaikkan transfer panasnya. Ketika kita menurunkan PA-nya, itu pressure uap air di udara sekitar penguapan, maka humidity di sekitar juga akan turun, guys. Nah, seperti itu. Oke, guys, kita lanjut. Nah, itu tujuan utama dari hood ventilasi dryer, yaitu yang pertama, dia mengurangi uap air yang dihasilkan dari pemanasan roll terhadap kertas itu tadi, guys. Dan yang kedua, dia mengontrol temperaturnya di dalam hood itu tadi dan humiditasnya, serta dia mengatur keluar masuknya udara, seperti itu, guys. Itu tujuan utama dari hood ventilasi. Kemudian keuntungan yang akan didapatkan ketika menggunakan hood ventilasi pada dryer yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas pengeringan pada paper machine. Terus kemudian memperbaiki moisture profil pada kertas, kemudian mengurangi kebutuhan steam, dan meningkatkan runnability pada dryer section, guys. Nah, seperti itu ya, guys ya. Itu adalah keuntungannya kita menggunakan hood ventilator. Kemudian ini adalah aliran hood di dalam hood ventilasi sistem ya, guys ya. Jadi ketika kertas ini dia dipanaskan, maka otomatis dia akan mengeluarkan uap air, guys. Nah, dia akan mengeluarkan uap air. Nah, uap air ini dia akan disirkulasikan menuju hood di bagian atap, yaitu dia istilahnya disedot gitu, guys, menggunakan yang namanya exhaust fan. Nah, dia akan jadi uap air tadi itu dia akan dikeluarkan melalui exhaust fan, seperti itu, guys. Nah, jadi udara kering tadi, guys ya, udara kering yang disuplai di daerah pocket ventilator tadi distribusinya harus benar dan tepat. Jadi agar humidity di area dekat kertas pada level yang benar, seperti itu, guys. Jadi karena inilah faktor penentu terjadinya penguapan. Karena area di atas dryer silinder itu juga harus diatur humidity-nya agar tidak terjadi kondensasi. Nah, untuk itu udara kering yang disemprotkan itu perlu temperaturnya tetap tinggi, guys. Nah, seperti itu. Nah, sekarang teman-teman pada tanya kan, apa sih zero level itu? Ya kan? Nah, zero level itu kurang lebih seperti ini, guys. Ini adalah grafiknya. Tapi untuk penjelasannya, zero level ini dimana tekanan udara di dalam hood itu sama dengan tekanan udara di luar hood, guys. Jadi
ini terjadi terjadinya keseimbangan antara aliran udara keluar dan aliran udara yang masuk. Nah, seperti itu. Jangan sampai lupa guys ya. Nah, kemudian ini yang pertama kita bahas tentang thermal force-nya, yaitu akibat proses penguapan. Jadi tekanan di bagian dalam atas hood itu lebih besar karena banyaknya uap air. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ditambahkan lagi jumlah udara yang disuplai itu lebih sedikit daripada yang dikeluarkan. Nah, jadi otomatis gabungan dari kedua proses ini mengakibatkan perbedaan tekanan di titik tertentu adalah 0. Jadi inilah yang juga bisa dinamakan zero level itu guys. Jadi titik keseimbangan antara udara masuk dan udara keluar. Mantap kan guys. Terus gini guys, jadi tekanan uap air di dalam kertas itu harus lebih tinggi daripada tekanan uap air di pocket ventilator. Maka uap air yang ada di kertas itu akan mudah ditransfer ke udara. Jadi zero level ini biasanya posisinya itu perlu dijaga sesaat sebelum kertas meninggalkan nip antara kanvas dan silinder dryer guys. Nah, letaknya biasanya di situ. Nah, ini guys. Nah, ini letaknya tadi. Jadi posisinya itu dimana dia zero line ini ya, udara masuk sama udara keluar itu seimbang seperti itu guys. Oke. Nah, kemudian di sini ada siklus kerja hood ventilasi guys. Nah, jadi udara panas yang dihisap dari dalam hood oleh exhaust fan itu melewati susunan pipa-pipa kecil seperti ini guys. Nah, sedangkan jumlah udara panas yang dihisap ini akan berkurang bila pipa-pipa ini ada yang tersumbat. Nah, jadi udara panas dari dalam hood itu dikeluarkan dan dia akan menuju yang namanya exhaust fan. Tapi sebelum melewati exhaust fan, di sini ada yang namanya heat exchanger guys. Di atasnya itu ada heat exchanger. Nah, di mana heat exchanger itu dia akan merubah temperatur udara yang dihisap dari udara luar itu dia dihisap, kemudian dipanaskan dengan heat exchanger yang ada di sini, ya kan? Kemudian dia masuk ke make up air fan itu guys. Dia ngisapnya seperti itu. Nah, kemudian udara panas ini tadi akan ditransfer melalui pipa-pipa tadi guys, sehingga pipa-pipa yang tadi heat exchanger itu akan menjadi panas. Tapi transfer panas ini akan berkurang bila pipa-pipa ini dilapisi oleh kotoran seperti ini guys. Nah, ini yang dinamakan heat exchanger tadi guys. Di udara yang dari luar itu dihisap masuk dengan make up air fan, kemudian dia temperaturnya dipanaskan dengan udara panas yang dihasilkan dari hood tadi guys. Nah, seperti itu. Nah, kemudian make up air fan ini akan menghisap udara dingin dari luar, kemudian dipanaskan melalui heat exchanger ya guys ya. Kemudian dia dimasukkan lagi ke dalam hood. Jadi ketika kita memasukkan udara ke dalam hood itu temperaturnya juga harus sama ketika kita mengeluarkannya guys. Jadi tidak boleh terlalu dingin atau tidak boleh terlalu tinggi. Jadi harus sesuai dengan temperatur yang kita keluarkan. Seperti itu guys. Nah, kemudian di sini ada namanya heat exchanger. Ini difungsikan ketika udara dingin yang dihisap itu kan sudah melalui heat exchanger tadi ya. Tapi ketika temperaturnya kurang tinggi, otomatis dibantu dengan heat exchanger dengan menggunakan steam ini guys untuk masuk ke dalam hood. Jadi dimana steam ini dia memanaskan plat-plat metal heat exchanger, sehingga ketika udara melewati panas dari plat-plat metal ini guys, ini ditransfer ke udara yang melewatinya dan udaranya pun juga menjadi lebih panas. Nah, ini untuk menaikkan titik set pointnya aja guys, berapa temperaturnya seperti itu. Kemudian di sini dilengkapi dengan shower guys. Jadi shower ini berfungsi untuk membersihkan pipa-pipa yang ada di jalur exhaust fan. Jadi dia menggunakan fresh water, terus dia disemprotkan ke pipa-pipa yang tadi guys. Kan pipa-pipa yang tadi kan banyak yang kotor ya. Nah, yaitu dia dibersihkan dengan shower ini guys, dispray gitu istilahnya. Jadi biar udara panas dari dalam hood ini dia akan terus naik melalui heat exchanger, kemudian akan melalui heat exchanger kedua untuk memanaskan air, otomatis
langsung dia ke exhaust fan. Jadi sesuai dengan baku mutu lingkungan temperatur yang dibuang guys. Jadi istilahnya dia juga mendinginkan udara dan mendinginkan dan membersihkan pipa-pipa yang ada di jalur exhaust ini. Nah, ini untuk safety-nya guys. Safety di hood ventilasi. Dimana PM hood ini merupakan salah satu area dengan tingkat resiko kebakaran yang sangat tinggi guys. Kertas itu merupakan bahan yang sangat mudah terbakar. Kemudian banyaknya jumlah udara yang disuplai ke dalam hood membawa oksigen yang cukup banyak sebagai media terjadinya kebakaran juga. Terus sumber panasnya itu juga bisa terjadi dari spark atau metal yang bergesekan. Kertas yang bergesekan dengan kanvas juga bisa menimbulkan panas juga ini guys. Nah, di sini juga kan banyak broke dari dryer ini juga guys. Ini juga yang memudahkan terjadinya kebakaran gitu guys. Nah, kemudian untuk mencegah meluasnya kebakaran itu, maka PM hood ini biasanya dilengkapi dengan sistem pemadam api guys, atau yang namanya sprinkle shower. Jadi dia bekerja secara otomatis gitu guys. Jadi selama operasional suplai air ke sprinkler system itu harusnya selalu ada yang namanya manual valve gitu guys. Itu harus selalu terbuka. Jadi ketika shower memadamkan ini, jadi itu akan sangat membantu dalam mengantisipasinya bila nozzle sprinkle ini macet seperti itu guys. Dan juga kebakaran di dalam hood ini biasanya terjadi atau bermula dari paper machine atau dari front atau driver side guys. Sedangkan sprinkle nozzle ini kebanyakan dipasang di atap dan dinding hood seperti itu. Jadi sehingga ketika kebakaran terjadi, maka sprinkle head ini tidak pecah karena responsif temperaturnya tidak tercapai gitu guys. Jadi belum sampai set pointnya, otomatis dia belum menyemprotkan airnya gitu. Nah, untuk itu perlu dipasang hidran shower tambahan di area-area kritikal seperti tadi guys. Nah, ini sangat penting ya guys ya. Bila terjadi kebakaran di dalam hood, itu hal yang pertama harus kita lakukan yaitu mematikan semua blower supply udara ke dalam hood. Terus kita matikan semua hood exhaust fan. Biarkan drive tetap running dengan speed normal supaya tidak terjadi konsentrasi panas di satu titik karena bisa merusak kanvas dan equipmentnya guys. Terus buka shower pemadam tambahan jika ada, yang tadi ya guys ya, buat jaga-jaga. Kita siapkan hidran shower di area-area kritikal. Terus gunakan hidran untuk memadamkan api atau pemadam api ringan apran seperti itu guys ya. Oke guys, sudah sampai di kesimpulannya. Hood ventilasi adalah salah satu equipment penting dalam dryer section, di mana fungsi utamanya untuk menangkap uap air dari penguapan di dryer dan mengeluarkannya dari sistem. Dalam hal ini, ada istilah yang namanya zero level, yaitu level di mana tekanan udara di dalam hood sama dengan tekanan udara di luar hood. Dalam hood ini, banyaknya jumlah udara yang disuplai ke dalam hood membawa oksigen dan terdapat sumber panas. Hood ventilasi dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, sprinkle shower. Oke guys, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Tetap semangat, jangan kasih kendor, tetap manajemen waktu dengan baik. Dengan saya M. Sahrul Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.